Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan singkat pada siang hari ini. Renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakan buat saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan hari ini kita akan memberi tema kecil adalah firman Tuhan sebagai landasan hidup kita atau sebagai fondasi dalam setiap hidup kita. Fondasi yang membangun hidup kita akan kuat dan kokoh apabila kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, itulah orang yang sering menjadikan firman Tuhan menjadi fondasi hidupnya. Ia akan apa yang akan dikerjakannya akan dibuat berhasil, ya, karena dia akan tahu apa yang harus dia kerjakannya. Karena apa yang dikerjakannya tidak dengan ide dari kepalanya sendiri, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang mempengaruhi setiap hidupnya. Saat itulah kehidupan kita akan semakin dibawa lebih tinggi dan semakin tinggi. Ya, sekalipun kita tinggi, di dalam perumpamaan ini dikatakan yang harus kuat itu adalah pondasinya. Mengapa pondasi? Seseorang yang akan membangun rumah yang dasarnya dulu adalah pondasinya. Pondasinya harus dikuatkan. Kalau pondasinya kuat, barulah boleh dibangun temboknya dan atapnya. Ya, karena kita tahu saudaraku, seperti perumpamaan di dalam ayat ini mengatakan, kalau tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, maka ketika banjir itu datang, ketika badai atau angin taufan datang, langsung membuat rumah itu menjadi rusak. Tetapi kalau dia dibangun di atas dasar yang kokoh, mau angin mau badai pun rumah itu akan tetap tegak berdiri. Seperti itu juga kehidupan kita. Ya, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh apabila dasar kita atau fondasi hidup kita sudah dilandasi dengan firman Tuhan. Ya, kita akan seperti seperti burung raja wali yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tempat seperti apapun, di tempat yang tinggi, itu kita akan melihat perkara-perkara yang besar dijatakan. Jika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka daya tahan kita terhadap goncangan akan semakin kuat. Jika tidak, keadaan kita akan sama seperti orang yang bodoh tadi, yang mendudukkan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedikit saja goncangan atau masalah terjadi dalam hidup kita, kita akan porak-poranda dan hancur berkeping-keping. Kunci kekuatan kita adalah datang kepada Tuhan Yesus sebagai landasan hidup kita, jadikan dia sebagai batu karang yang teguh di dalam setiap hidup kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbekal percaya saja dan tidak punya pengetahuan tentang firman dan mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi pelaku. Kita harus mempelajari. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan berkata, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang seperti itu katanya tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Rajin beribadah, rajin pelayanan, dan rajin membaca Alkitab tanpa disertai perbuatan nyata sesuai firman yang tidak akan membawa hasil yang maksimal. Ya, janji Tuhan disediakan bagi orang yang bangun hidupnya di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus, dengan penuh ketaatan. Saudaraku, mengapa kita harus membangun hidup kita dalam fondasi hidup kita kepada firman Tuhan? Karena di dalam semua kehidupan kita atau semua perjawaban dari persoalan hidup kita ada di dalam Alkitab. Contohnya, ketika kita khawatir, ada ayat Alkitab yang mengingatkan kepada kita, jangan khawatir, kuncinya serahkan semua kepada Tuhan. Kalau kita makan dengan orang kaya, kata Amsal, kita harus hati-hati, lebih baik
kita taruh pisau itu di leher kita katanya supaya kita hati-hati dalam makan. Begitulah ketika kita bertemu dengan pejabat. Ketika kita juga meminta sesuatu kepada orang, kita harus melihat roman wajahnya seperti apa, atau keadaan atau suasananya seperti apa. Ada ayatnya di dalam Alkitab, seperti emas di pinggan perak, begitulah ucapan yang tepat pada waktunya. Tuhan atau Alkitab mengajarkan kita kapan kita harus berbicara, kapan kita harus menyampaikan kepada setiap orang. Semua ada di dalam Alkitab. Makanya salah satu presiden Amerika yang hebat pada waktu itu, dia mengatakan bahwa di dalam sampul biru ini katanya, di sana ada semua jawaban dari kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa hidup kita harus kita bangun di atas fondasi hidup kita di dasar Alkitab itu, karena jawabannya ada semua di dalam kitab suci itu. Berbahagialah kita yang mengenal, yang bisa membaca dan merenungkan kitab suci ini. Tentunya adalah marilah kita menjadi pelaku, karena tadi dalam kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita membaca, merenungkannya dan menjadi pelaku. Mari kita bangun dasar hidup kita di atas fondasi hidup kita di dalam Alkitab ini, dengan catatan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita mendapatkan pengilhaman di dalam Alkitab kalau kita sendiri tidak pernah membacanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fondasi hidup kita akan jadi baik apabila kita menjadikan Alkitab sebagai fondasi hidup kita. Kalau tidak, maka hidup kita akan menjadi rusak. Alkitab dengan gamblang menjelaskan dua macam dasar yang Alkitab katakan tadi. Kalau kita membangun rumah kita di atas dasar yang baik, yang kokoh dan fondasinya bagus, maka kita di tengah badai atau goncangan apapun kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak ada pernah khawatir, karena janjinya dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Mari kita perkatakan firman Tuhan secara menyeluruh di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur tadi yang saya uraikan tadi, mengatakan ketika kita berjalan hidup bersama dalam kehidupan kita di dalam kitab suci itu, hidup kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus tidak akan pernah layu daunnya. Itulah firman Tuhan. Berbahagialah kita. Mari kita dekat dengan sumber air itu, yaitu Yesus Kristus, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kedisiplinan. Mari kita meraihnya bersama dengan Tuhan. Mari kita menjadikan hidup kita, karena Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah batu karang, yaitu Yesus sendiri, yang menjadi penyelamat dan penolong kita, yang akan membawa masa depan kita gilang gemilang. Di dalam situasi seperti sekarang ini, jangan kita khawatir, jangan kita takut, tetapi mari kita berserah diri kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bawa seluruh problem hidup kita. Ada banyak ketakutan, ada banyak apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi mari kita jadikan Yesus sebagai pelindung, sebagai fondasi hidup kita. Maka kita tidak akan takut, maka kita tidak akan gentar, kita akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Goncangan, badai kehidupan boleh ada, tetapi kita akan terus berkata badai pasti berlalu dalam hidup kita. Ada banyak masalah, ada banyak problem di dalam hidup kita. Kita akan terus terbang tinggi, kita akan terus sama seperti Raja Wali yang akan mengepakkan sayapnya, dan kita tahu Tuhan terus menyertai kita. Mari kita rajin membaca Alkitab, mari kita rajin beribadah, mari kita rajin membawa masuk keluarga kita bersama dengan keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita, dan tentunya mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita melayani Dia, mari kita terus menebarkan kebaikan, terus lakukan yang baik. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar dari setiap kehidupan kita. Kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan disediakan bagi orang yang membangun hidupnya di atas batu karang. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita sukses buat hari ini. Berdoalah bahwa Tuhan boleh meluputkan kita di tengah pandemi ini. Tuhan boleh mengaruniakan hal-hal yang baik di saat-saat seperti sekarang ini. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih diberi kebugaran oleh Tuhan, mari kita mensyukurinya dengan terus menaikkan pujian kita kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang terus mengayumi kita. Mari kita berlindung, tidak ada tempat perlindungan yang lain, hanya kepada Dia kita berserah kepada-Nya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak di dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku
pendengar sejati, dan terlebih tadi seperti yang saya katakan menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Shalom.